Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ingin kaitkan yang pertama kali langsung saja tutup poin. Target kita menjalankan saum ada 3. Kita ngejalanin saum Al-Baqarah 183 sampai 186 atau 187 lah ya. Itu inti target kita ngejalanin saum ada 3. Ditulis, dicatat, ingat-ingat karena nanti semester keluar loh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target yang pertama menjadi orang yang bertakwa. Uraian takwa sudah sering kita kaji, tapi diantaranya Ali Imran 133, Ali Imran 133 sampai 137. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yusari'una fil khairat. Kan wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra dara wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran, Bu, ciri-ciri orang bertakwa itu ada dalam surat Ali Imran 133 sampai 137. Di antaranya menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah. Iya, enggak. Yang pertama keterangan dari takwa. Kan targetnya tadi apa? Target saum. Lah ya, target saum itu kan la'alakum tattaqun. Uraiannya orang bertakwa itu punya ciri-ciri, di antaranya menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Contohnya sholat. Dia membiasakan diri sebelum azan berkumandang mengambil air wudu. Bukan malah dengar azan kaget. Ada loh itu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Itu. Kemudian gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Bu, marah itu gampang. Masalahnya setelah marah itu panjang akibatnya. Ya enggak? Nah, sekarang saya tanya, sebetulnya mudah minta maaf atau mudah memaafkan? Mudah memaafkan. Apa alasannya? Karena memberi contoh bahwa kita itu memberi contoh itu memang gampang. Loh, marah. Tuh, marah. Ini saya menguji saja. Jadi Bu, mudah minta maaf atau mudah memaafkan? Harus yakin dong Bu. Tunjukkan kalau Ibu yakin itu. Mudah minta maaf atau mudah memaafkan? Posisinya Bu, kalau kita minta maaf itu biasanya kita yang salah. Tapi kalau memaafkan posisinya kita yang benar. Artinya kita yang disakiti kan? Makanya pertanyaan saya, mudah minta maaf atau mudah memaafkan? Yakin jenengan mudah maafkan? Apa alasannya? Dia menyakitin kali? Berat banget. Dosanya berat banget. Dia ngejak selingkuh suami Bu. Kan berubah kan? Barusan loh, bukan loh, itu yang ekstrim. Ada kok kenyataannya. Kan kenyataannya ada kayak gitu. Kesalahannya biasa aja nggak sampai. Yang nggak usah dibahas kalau salah biasa. Ini yang masalah berat kan, ini tadi kaitannya pengendalian emosi, hawa nafsu dan amarah. Ya kan? Mulai mikir kan? Tuh pakai ngepel-ngepel apa tadi? Mas. Walah. Bisa aja kan? Bisa aja yang tertarik dengan Pak panutannya merayu-rayu. Kayak gimana? Akhirnya kesimpulannya mudah minta maaf atau mudah memaafkan? Mudah memaafkan. Nah, ini udah beda lah kan? Ini dua kubu nih. Ini pasti dari Jawa sama dari Sumatera ini. Yang lebih mudahnya minta maaf. Yang lebih mudahnya minta maaf. Karena posisinya salah gitu. Iya. Gengsi. Maksudnya salah nggak salah, minta maaf ya Pak Ustaz. Berarti kita ambil titik tengahnya.
Ini grup Mawar nih minta maaf. Grup Anggrek Dimaafkan. kok dimaafkan? Gimana? Itu judulnya minta maaf atau mudah memaafkan? Kok dimaafkan? Sudah dimaafkan aja deh. Kan minta maaf. Jadi grup Cempaka. Grup Cempaka gimana? Hah? Mudah memberi maaf ya. Kan kalau memberi maaf itu berarti hatinya lembut. Oh, masya Allah. Iya, Ustaz. Tapi tadi itu dosanya kayak tadi itu gimana? Angkuh. Iya. Kalau memaafkan memberi maaf itu ringan. Gimana Putris, gimana pendapat lain? Memberi maaf pendapatku yang dia memberi maaf dulu. Memberi maaf. Memberi maaf ya. Jadi kesimpulannya akhirnya mudah mana minta maaf atau mudah memaafkan? Iya, mudah semua. Jika hati, lo ada keterangannya. Jika hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu kita sudah benar. Ustaz, pertanyaannya kan tadi pilih. Loh, kan tadi pilih. Aku nggak membatasi kok. Ustadznya siapa? Ya sudah selesai. Bu Putri gitu ya? Oke ya Bu Putri ya. Kan ada lagi mudah semua. Jika kan ada jikanya. Jika hati kita, iman kita, ibadah kita, akhlak dan ilmu kita udah benar, sudah selesai lah itu urusan. Nggak pengaruh lagi. Jadi yang penting apa Pak Ustaz? Yang penting baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan baikin ilmu. Dalam soal maaf memaafkan Pak Ustaz. Jadi, Rasulullah mengajarkan tunggu dulu, makanya kan belum selesai tadi. Ya. Ustaz, kalau seandainya tadi suruh milih memberi maaf atau minta maaf, lihat dulu apa kasusnya. Sudah selesai kan? Kalau kasusnya kayak kemarin tadi suami dia ngelarang, nggak bisa. Wah. Jadi hatinya berarti pertanda belum. bersih. Nah, imannya berarti belum. Mantap. Akhlaknya belum. Ilmunya berarti belum. Ibadahnya berarti belum. Ya udah selesai. Nah, baik kita tutup di poin ini. Yang kedua, target kita ngejalanin saum la'allakum tashkurun. Tadi yang pertama la'allakum tatakun. Yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Mungkin ibu bertanya, Ustadz kok puasa jadi bersyukur? Coba kita disadarkan oleh Allah Bu, lapar tuh nggak enak. Tapi berapa banyak loh Bu orang-orang yang susah, ya nggak? Kita tuh kadang-kadang masalah buka aja berlebih-lebihan loh Bu, ya kan? Tapi saudara kita kadang-kadang, ya Allah aku nanti sahur apa, buka pakai apa? Kalau orang yang mampu kan buka yang mana ini ya? Karena milih banyak pilihan. Terus kita disadarkan oleh Allah tadi, lapar itu nggak enak. Biar kita sadar, oh yang kasih kita kekuatan, yang kasih kita makan itu, yang membuat kita kuat itu ternyata bukan sahurnya Bu, tapi rahmat dari Allah. Banyak loh Bu, yang badannya sehat kuat, tapi nggak kuat puasa dia. Karena memang Bu, belum mendapatkan rahmat dari Allah. Tadi, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun apa artinya? La'allahum yarsyudun. Bu perhatikan nih. Ini ayatnya nih, mudah-mudahan ini memberikan jawaban. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bersyukur. Bukan dia sujud. Coba dibaca Al-Baqarah 186. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya. Silakan. 186.
Silakan siapa nak membaca? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang bertobat. Apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, artinya la'allahum yarsudun apa? La'allahum yarsudun apa maksudnya? Agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Yang ngerti guys? Iya, agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Ibu kan rasakan, Bu, ketika ibu berpuasa, maaf ya, ketika ibu berpuasa mau marah, astagfirullahaladzim, gitu kan? Refleksnya agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Bu, ibu kan rasakan gini. Halo. Ketika ibu puasa ini, ketika puasa ya, mau marah, astagfirullahaladzim, mau marah gitu kan? Mau ngomong orang, pokoknya mau dosa, astagfirullahaladzim. Refleks kan kita, Bu? Sampai orang, awas kamu, istighfar saum, astagfirullah, iya, awas nanti kalau maghrib kamu ya. Nah, itu namanya ngancem kalau gitu. Kita rasakan di bulan Ramadan memang nikmat kita, Bu. Karena setan memang dibelenggu kan. Tapi itulah targetnya. Orang yang bertakwa menjadi orang yang bertakwa, bersyukur dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Dah, sekarang yang kedua Bu perhatikan. Bu, 2 hadis. Halo. Hadis yang pertama bentuknya berupa berita gembira. Hadis yang kedua bentuknya warning. Peringatan, bisa juga ancaman juga ya. Contohnya, kita baca dulu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ada berapa? 3. Barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan ini dengan penjelasannya, barang siapa dengan menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mencari keridhaan Allah. Apa, Bu? Apa berita gembiranya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Amin ya. Saya ulangi ya. Barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Adapun dosa-dosa besar tentunya dengan taubatan nasuha. Ya. Ilmu yang benar. Ya. Dosa setahun itu aja. Hah? Keridhaan Allah. Kalau ikhlas mencari keridhaan Allah. Ikhlas mencari keridhaan Allah. Gini, Bu. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa-dosa besar kan dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Ya ini mungkin dosa yang kita sengaja nggak kita sengaja, tapi itu maksudnya areanya dosa kecil. Seperti dosa-dosa besar kan memang harus jalannya dengan taubatan nasuha. Dan ikhlas mencari keridhaan Allah. Jadi Ibu harus jelaskan. Jadi kan puasa kita ini agar diterima oleh Allah. Ya tadi landasannya iman yang benar, kemarin sudah kita kaji berulang-ulang, tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ya. Kalau ilmu yang benar gimana? Ini singkat aja Ibu perhatikan.
Bu, kalau orang tuh jalankan puasa, kan kalau bicara ibadah itu kan harus 2 syaratnya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, menjalankan saum yang benar dengan ilmu itu maksudnya apa? Nih, kita jelas dari subuh sampai maghrib waktunya. Nah, tidak makan tidak minum, 1. Tidak makan tidak minum anak TK juga bisa, anak SD. Berarti bukan itu kan? Bukan hanya itu saja, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Tidak makan tidak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Ya. Meninggalkan maksiat dan dosa. Terus yang keempatnya apa? Juga meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Mantap nggak sampai sini? Nggak makan nggak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa. Terus juga meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Mantap nggak? Mantap. Masih ada lagi yang lebih mantap. Kalau hanya sampai begitu aja, apa? Masih kurang. Nah, baru Bu, yang kelimanya apa? Irtiqaul ibadah, meningkat kebaikan ibadah dan amal solihnya. Jadi yang dimaksudkan puasa yang benar pakai ilmu itu tidak makan, tidak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Terus apa tadi? Meningkatkan kebaikan ibadah dan amal solih, atau meningkatkan ibadah dan amal solih, cukuplah gitu Bu ya. Diulangi. Tidak makan tidak minum baru sampai. Ya, Ibu simak aja. Makanya Ibu simak lebih masuk daripada Ibu tulis, nanti nggak juga baca-baca juga kok. Mending Ibu perhatikan saja. Itu masukkan ke dalam hati, pikiran, itu lebih mantap nanti. Bu, kita kan tadi puasa yang benar itu harus pakai iman yang benar. Iman yang benar sudah sering kita kaji, yaitu tidak bercampur kesyirikan, munafikan dan kafiran. Terus ilmu yang benar. Nah, ilmu yang benar itu maksudnya ketika kita jalankan saum, jelas waktunya gak usah dibahas lah. Maghrib sampai subuh sampai maghrib. Nah, apa itu? Tidak makan, tidak minum. Mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan yang merusak dan meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Mantap tak? Nah, satu lagi tadi apa? Meningkatkan ibadah dan amal solih. Ini namanya pakai ilmu. Jadi kalau waktu puasa dia marah-marah, berarti tidak pakai ilmu yang benar. Terakhir apa tadi Ustaz? Meningkatkan ibadah dan amal solih, atau meningkatkan kebaikan ibadah dan amal solih. Akhirnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa kesalahannya oleh Allah. Nah, itu Bu berita gembiranya. Sekarang yang morningnya ini. Dengerin ya. Siap? Siap. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, melainkan lapar dan haus. Kenapa? Pertanyaan gitu. Dia puasa marah-marah, dia puasa ghibah, dia puasa menghina, mencela, mengutuk, melaknat, sumpah palsu, fitnah, adu domba, pelakor, ngerebut suami orang. Itu nggak ngerebut istri orang, nggak ngerebut suami orang. Ini misalkan Bu, misalkan gini, dia seorang laki-laki, halo, dia punya istri. Terus si laki-laki ini tertarik dengan si wanita itu. Si wanita itu mau, ya memang walaupun mau, kalau nggak takdir Allah nggak akan terjadi, ya nggak? Walaupun sering ketemu, walaupun sering kedip-kedipan, kalau nggak jodohnya mau apa?
Loh ini misalkan. Ya kan Bu? Dosa yang kedip-kedipan. Ya tergantung sama siapa. Sama orang lain yang berlaku. Kedip-kedipan boleh nggak aslinya? Boleh. Silakan aja, orang dalam mimpi aja kok kenapa sih? Ya iya sih. Nah Bu, nah, itu namanya sah saja. Si laki-laki ini tertarik dengan wanita itu. Dia nggak pelakor. Kalau pelakor itu, ini jelas-jelas punya suami, punya istri. Ini godain terus, bukan punya istri dia yang laki-laki ini. Si perempuan ini ngebet terus, gimana caranya? Kalau bisa memfitnah, akhirnya tertariklah si laki-laki ini sama dia. Itu namanya pelakor. Jadi pelakor itu ada unsur memang mengambil. Kalau ini yang mau laki-lakinya kok beda nggak? Yang serem lagi pebinor. Pebinor perebut bini orang. Kok sama aja lain dong? Senior aja nggak boleh. Pelakor kan perempuan, pebinor laki-laki. Kalau senior nggak boleh senior itu. Senior itu senang istri orang. Senior senang istri. Cuma seneng doang. Ya? Cuma seneng doang. Ya maksudnya nggak usah dilanjutin deh, masa nggak paham di? Ya kan itu deh. Dah ya, Bu. Yang kita khawatirkan ini, makanya ketika puasa kita jangan sampai macem-macem. Tapi bukan hanya terus, aku kalau puasa ini nggak akan macem-macem, nanti macem-macemnya habis puasa, ya sama aja. Nah, sekarang ibu kan udah bertahun-tahun ngaji sama Ustadz Muhaimin nih, saya mau tanya deh. Ini kan muridnya Ustadz Muhaimin, saya mau tanya nih. Pertanyaan saya, Ramadan itu apa artinya Ramadan? Ramadan, 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 Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Ibu-ibu Rodotul Jannah. Mensucikan diri. Ada lagi jawaban lain? Membakar Nah, nafsu. Ramadan ini jawaban yang benar karena nih Bu Adia ini jawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Bu, kalau ibu ditanya Ramadan itu apa, artinya membakar. Membakar. Apa yang dibakar? Semua keburukan, kejahatan. Ya dosa, maksud semuanya yang jelek-jelek itu. Makanya kalau Ramadan apa? Artinya membakar. Dulu diturunkan ayat ini musim panas yang sangat. Nah, jadi arti Ramadan apa? Membakar. Apa yang dibakar? Semua dosa, maksiat, keburukan, pokoknya jelek-jelek dibakar. Makanya siapa yang Ramadannya benar, saumnya benar, ya puasanya itu, ya makanya apa? Dia seolah-olah bayi yang baru lahir. Seolah-olah. Enggak juga, udah nenek-nenek, tetap aja nenek-nenek. Loh iya kan? Fisiknya. Fisiknya. Iya, Ramadan artinya membakar, keterangannya membakar semua keburukan, maksiat dan dosa. Ramadan apa artinya? Membakar. Saya itu juga tadi baru ngisi sebelum dari sini. Saya tanya itu udah ngaji bertahun-tahun itu. Ditanya Ramadan, ya Ramadan. Itu malah rame kok. Ramadan, ya sebentar lagi katanya. Ramadan sebentar lagi. Loh, padahal kita bertahun-tahun kan. Karena ustaznya juga nggak jelasin. Ngertinya besok kita mau puasa Ramadan gitu kan Bu. Tapi Ramadan sendiri nggak dijelasin, ya kan? Iya, makanya. Alhamdulillah. Ramadan apa? Membakar. Artinya apa? Ini kalau tanya Ramadan apa? Artinya membakar. Apa yang dibakar? Semua. Betul loh. Iya, membakar semua keburukan, maksiat dan dosa. Itulah kehidupan Bu Putri.
Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Jadi Ramadan apa? Membakar. Ibu jawab dulu aja. Kalau tanya Ramadan apa? Membakar. Apa yang dibakar? Baru kemaksiat, semua kemungkaran, maksiat dan dosa. Ya. Udah Bu Putri nggak usah dicoret, kasih tanda aja 1, 2, 3 gitu. Ustaz, waktu kecil dulu kan kita puasa juga tuh. Ya. Tapi asalnya misalnya ada sirup, merah itu dulu pengen gimana? Enggak terima. Alah sudahlah Bu, Bengkulu Semarang. Kan biar Enggak, artinya gini, kalau dulu kita nggak tahu ilmunya. Kalau hanya keinginan itu manusiawi kali Bu. Jangankan dulu Bu. Kalau musim panas ya, kalau pas panas banget. Halo. Bu, kalau pas panas banget tuh, pas ibu lagi puasa, itu ibu ngelihat orang ya di depan rumah ibu padahal, tapi panas banget suasananya. Ibu keluar rumah, pas di halaman rumah, ini apa? Ya. Ibu ngelihat ya. Ibu ngelihat apa? Ibu ngelihat orang ya, bukan buat es, bawa itu gas hijau itu, dianggap waduh Mbak Melon coba. jangan dilihat. Nah, makanya jangan dilihat. Ya biasa saja lah gitu ya. Enggak, itu manusiawi aja itu. Ini kan dulu Ya. kecil. Baik, Bu. Langsung poin target di bulan Ramadan. Target. Ya, itu target apa? Bukan target, amalan utama yang di bulan Ramadan. Amalan utama di bulan Ramadan. Saya cepat aja Bu ya. Ibu nggak usah nulis deh, Ibu perhatikan aja. Ya, biar lebih masuk. Karena apa? Dengan Ibu menulis itu mengurangi konsentrasi Ibu sendiri. Lagian juga nulis itu sendiri Ibu nggak akan baca deh, jarang deh. Kalau nanya lebih baik lupa, selesai langsung dijawab sama ustadznya, gampang cepet. Bukan apa Bu, dengan Ibu menyimak itu lebih cepat masuk ke dalam hati dan pikiran. Nggak bisa Bu, Ibu bukan TK lagi, Ibu ini sudah taman kawak-kawak. Loh iya kan? Bawa, tetap bawa. Artinya gini loh, Ibu bisa dengerin dulu, simak ya, nanti baru ditanyakan. Kalau saya nerangin, Ibu nulis, lagi kan berulang-ulang lagi akhirnya. Akhirnya Bu Putri keliru di sana, ini keliru di sana. Kalau gitu yang salah siapa? Nah, ustadznya kan. Ibu simak deh, kan? Nah, perhatikan. Amalan utama yang hendaknya kita gapai cari betul nih yang kita maksimalkan, 1 hatam Quran minimal sekali. Bukan satu hari, 1 kali. Iya betul. Ya, sudah? Udah. Nanti saya ulangi lagi. Gini loh Bu. Dah saya sekarang paham ibu-ibu deh. Ibu dengerin ya. Saya kalau jelasin Ibu terang, Ibu simak dulu ya. Lebih baik setelah itu baru Ustadz ulangin. Itu lebih efektif. Ya, daripada saya nulis lagi, balik lagi. Ini kalau Ustadznya nggak biasa, hilang juga dia anunya. Bukan emosi, hilang ininya. Iya. Bukan emosi, hilang ininya. Ini loh, diterangkan ini bisa begitu kalau tidak biasa itu. Siap Ibu? Ibu dengerin dulu ya. Halo. 1 minimal hatam Quran sekali di bulan Ramadan. Insya Allah. Cius. Iya kan? 2. Ini program yang ini Bu mungkin seumur-umur jarang disampaikan. Tapi ini saya mau berikan kepada Ibu dan semuanya. Saya ngisi kemarin di Semarang itu juga 5 poin itu apa? Yang poin yang kedua ini semuanya belum. Saya di mana tempat? Saya tanya, belum pernah program ini kan. Tapi kita coba semampunya Bu. Namanya kan ini harapan ya Bu ya. Tapi kalau yang pertama ini nggak boleh ditawar-tawar. Untuk yang kedua ini silakan Ibu boleh menawar. Tapi yang kedua maaf ya. Maaf nih. Yang kedua membaca 100 hadis Nabi. Bacanya dari mana? Dari HP. Membaca 100 hadis Nabi.
Nggak usah pakai O panjang. Punya buku hadis. Itu nanti dulu dong. Nah itu pokoknya pahami dulu. Sudah? Kenapa Bu? Ini untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul. Saya juga belum pernah tonton sebelumnya. Kenapa saya pikir-pikir setelah baca hadis, alangkah indahnya ini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasul. Paham? Paham? Yang soke. Iyalah, yang sahih yang enggak sahih enggak kita pakai. Yang ketiga, ya. Yang ketiga yaitu bersedekah untuk fakir miskin kaum duafa 10 sampai 60 bahkan lebih dari itu. 60 orang. Kok masih ditentukan 60 orang Ustaz? Ini untuk mencapai, masa hafal baca Quran minimal setengah juz. Enak. Kan ini keinginan Bu. Di bulan Ramadan ini kalau kita, maaf ya, ibu kan punya mungkin kakak, adik, saudara, keponakan fakir miskin itu, ya kalau bisa kita 10. Ada rezeki ini kan kita yang rezeki nih. Bisa lebih dari itu kalau bisa 60. Kenapa pakai 60? Kan membebaskan budak itu juga 60, ngasih makan juga 60. Ada dasarnya. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Nah, tadi yang hadis tadi 100 itu Tadi dari saya. Ya ini materi yang untuk memacu diri sebagai bukti kecintaan. Wong kita baca ayat 100 hadis. Jangan pesimis dong, ayo optimis. Wong kita baca ayatnya 6.236 ayat bisa kok. bisa Ustaz. Kalau hadis hasan, Ya lebih bagus. Sudah? boleh. Bu, boleh. Ya kalau bisa Imam Syafi'i itu Bu di bulan Ramadan itu sampai 40 sampai 60 kali. Loh iya, makanya kan ada orang yang mampu. Itu tergantung niat kita loh Bu. Walaupun setengah juz, kalau nggak diniatin juga sholat tahajud tuh Bu, sampai kiamat tuh nggak akan bisa kita lakukan kalau nggak ada niat yang kuat. Toh? Terus Bu, yang selanjutnya apa? Adalah yaitu memberi makan orang yang berbuka. Terserah, karena pahalanya seperti kita mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan puasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Biasanya ibu naruh makanan di masjid musala itu kan ada kan. Nah. Mulai hari ini nggak boleh bilang takjil. Berbuka. Makanan. Bu dengerin ya. Halo. Takjil itu artinya menyegerakan. Masa menyegerakan? Bu kemana? Beli takjil, nggak ada yang jual. Ikutin saya. Kalau kita memberi makanan kecil di masjid musala atau kepada siapa, ibu punya tetangga atau siapalah untuk berbuka itu, mau roti, mau kue, mau apa, sembako, mau nasi bungkus, nasi padang, terserah. Kalau gorengan juga boleh, yang penting jangan gorengan 2003. Ya, karena sekarang 2023. Ya, bukan 5003, 2003 jangan. Bu perhatikan, itu bebas. Tapi bahasanya apa? Bukan takjil. Yuk ikutin saya. To'am li iftar. To'am li iftar. To'am li iftar. Makanan untuk berbuka. Silakan. Kan biasanya kan masjid-masjid musala itu kan, ya terutama kalau masjid besar itu kan ditaruh itu kan nanti musafir itu kan bisa. Ibu pasti punya tetangga, mau nggak? Bebas itu memberi makanan berbuah. Kurma boleh, kolak boleh, gorengan boleh, terserah, nasi kotak boleh, nasi bungkus boleh, nasi padang boleh, warteg ya boleh, sesuai terserah deh. Nah ini, oh iyalah, karena itu kan gini, kan barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kan, nah otomatis orang yang berpuasa. Kalau sedekah bisa saja. Ya itu udah kelewat. Kan makanya sebelum maghrib itu kan biasanya kan masjid mushola itu selalu kan, cuman salah nulisnya di sini menerima takjil. Nah itu yang mesti apa? Mestinya to'am tadi, makanan li iftar.
Intinya Bu, udah kita cukupkan itu karena waktunya. Intinya semua kebaikan ibadah kita tingkatkan. Ada rezeki lebih adalah umroh. Kalau ada rezeki lebih. Ya. Nah, nanti kalau ada mau umroh Ramadan ini, pilih hubungi saya. Mungkin saya bisa membantu untuk di travel yang saya ada di biasanya kesimpung di situ. Baik Bu, karena waktunya kita cukupkan dulu ini. Ya Ibu.